Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rasyad, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah, jurusan Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 5 angkatan 2018. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak dosen Dr. Haji Taufik Warman Mahfuz, LC MTHI, dosen pengampu mata kuliah metode pembelajaran Al-Quran untuk menjelaskan dan memperkenalkan metode Mesurah. Jadi metode Mesurah ini disusun oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Potoni LCMA. Metode Mesurah ini merupakan metode petunjuk praktis tahsin tartil Al-Quran. Metode Mesurah ini adalah metode terobosan baru dan pertama di Indonesia. Dalam metode Mesurah ini mempunyai 3 pilar utama pelatihan. Pertama, tentang teori. Jadi teori ini berpijak kepada referensi terpercaya beserta teks dan terjemahnya. Yang kedua, praktek, yaitu beliau dalam praktek ini terintegrasi talaki dan musafahah langsung kepada guru-guru beliau, yang mana guru-guru beliau langsung mengambil kepada guru-guru beliau dan sampai kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, informatif. Informatif yaitu dalam metode ini beliau mencantumkan mushaf terbitan Indonesia dan Timur Tengah. Dalam metode di koper metode Mesurah ini terdapat tulisan warattilil Qur'ana tartila, yang artinya membaca Al-Quran dengan kualitas tartil yang optimal. Terdapat dalam surah Al-Muzammil ayat 4. Jadi yang dimaksud dengan warattilil Qur'an tartila itu menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Quran dan mengetahui hal ehwal waqaf. Selanjutnya kita memasuki ke teori. Jadi di teori ini kita akan membahas tentang idgham bi gunnah, ikhlab, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, idgham mimi dan gunnah. Beliau di sini menyingkat dengan singkatan idbilabih pasyamigun. Pertama yaitu tentang idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ialah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang terkumpul dalam lafaz yanmu, yakni ya, nun, mim, dan waw, dan terletak dalam 2 kata. Praktek bacaannya harus disertai tempo dengan dengung atau gunnah 2 harokat. Contohnya di sini misalnya nun mati bertemu ya, faman ya'mal. Contoh yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf ya, khairan yarah. Selanjutnya yang kedua tentang iqlab. Iqlab ialah apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, bunyinya menjadi mim mati, dengan catatan memelihara ikhfanya mim sukun ke dalam huruf ba dengan disertai tempo dengung atau gunnah 2 harokat. Contohnya nun mati bertemu ba, ambuk. Contohnya amburik. Contoh yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf ba,
sami'un basir. Yang ketiga tentang ikhfa. Populer juga disebut dengan ikhfa hakiki. Ikhfa atau ikhfa hakiki ialah pengucapan huruf antara izhar dan idgham dengan tetap menjaga gunnah atau dengung, yakni ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 sebagai berikut. Huruf ta, fa, dal, zal, sin, sya, shad, dot, ta, za, fa, qaf, ja, zal, qaf. Praktek bacaannya, bunyi nun mati atau tanwin disamarkan, disembunyikan menuju makhraj huruf ikhfa sesudahnya dengan disertai tempo dengung atau gunnah 2 harakat. Contohnya, nun mati bertemu ta dalam satu kata, kuntum. Kalau dalam 2 kata, min tahtiha. Kalau tanwin bertemu, contoh ketiganya yaitu tanwin bertemu dengan huruf ta, zara'an ta'kul. Selanjutnya yang keempat, ikhfa tentang ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ialah apabila terdapat huruf mim mati bertemu dengan huruf ba, praktek bacaannya disertai tempo dengung atau gunnah 2 harakat. Contohnya, wa ma hum bimu'minin. Yang kelima tentang idgham mimi. Idgham mimi ialah apabila terdapat mim mati bertemu dengan huruf mim, praktek bacanya disertai tempo dengan dengung atau gunnah 2 harakat. Contoh, wa ma hum minkum. Yang terakhir yaitu gunnah. Gunnah ialah apabila terdapat huruf nun tasydid, apabila terdapat huruf nun ditasydid atau mim ditasydid adalah disebut gunnah. Oleh karenanya ia harus dibaca dengan gunnah atau dengung yang sempurna dengan tempo 2 harakat. Contohnya, mimma nazzalna, yaitu itu mim tasydid. Kalau nun tasydid contohnya wa minan nas. Jadi itulah teori yang saya sampaikan dari metode Mesuro ini. Selanjutnya informatif. Di sini dalam metode ini beliau memberikan kita Al-Qur'an cetakan mushaf standar Indonesia menurut riwayat Hafaz. Jadi dalam mushaf standar Indonesia ini dalam surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dari ayat pertama, bisa dilihat. Sedangkan dari mushaf terbitan Timur Tengah Mesir menurut riwayat Qalun, surah Al-Fatihah Bismillah itu bukan termasuk dari ayat, tetapi ayat pertama itu dimasukkan di Alhamdulillahirabbil alamin, bisa dilihat. Dan di sini tidak ditemui waqaf lazim, berbeda dari cetakan mushaf standar Indonesia riwayat Hafaz. Dan yang lebih bagusnya, kerennya dari metode Mesuro ini, sang penulis atau penemu atau penyusun itu beliau mempunyai mata rantai sanad penulisan hingga Rasulullah SAW untuk bacaan riwayat Hafaz dari Imam Hasyim. Beliau di sini terdapat pada urutan ke-31, bisa kita lihat, yang mana mata rantai beliau ini sampai kepada Rasulullah SAW melalui guru-guru beliau. Jadi inilah yang dapat bisa saya sampaikan dari penjelasan tentang metode Mesuro ini yang disusun oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Potoni LCMA. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau penjelasan yang kurang bisa dimengerti.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.